huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sabahal khair, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Ayatul lab, al-an sanabhas al-dhamir. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang dhamir atau kata ganti. Tapi sebelum kita mulai, hayya bina nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang dhamir. Dhamir itu apa? Yaitu kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dhamir mutakallim. Dhamir mutakallim, mutakallim itu pelaku atau orang yang sedang bicara. Yang bicara bisa tergantung orangnya. Kalau orang laki-laki atau perempuan tetap memakai anak. Dhamirnya anak, saya. Yang kedua yaitu dhamir mukhatab. Kata ganti mukhatab itu orang yang diajak bicara. Orang yang diajak bicara. Seumpamanya saya berbicara dengan orang lain, maknanya Pak Ridhowi atau Burina. Itu Burina atau Pak Ridhowi itu sebagai dhamir mukhatab, yaitu bisa anta atau anti. Anta itu ketika yang diajak bicara itu adalah orang laki-laki. Sedangkan anti yang diajak bicara itu berarti orang perempuan. Atau terus yang kedua dhamir mukhatab, yang ketiga yaitu dhamir ghaib. Ghaib itu adalah orang yang menjadi objek pembicaraan. Nek cara basa Jawane wong sing dirasani. Tidak ada di situ. Dia berada di jauh sana. Jadi ghaib huwa atau iya. Wa atau iya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian supaya lebih paham tentang dhamir ini, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu dhamir mutakallim. Itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti orang pertama, yaitu saya. Kalau dalam bahasa Arab anak. Nah, kalian perhatikan pada halaman 25. Jadi dhamir mutakallim atau kata ganti orang pertama itu digunakan untuk menunjuk diri sendiri. Bahane ana Muhammad Hufron. Saya Muhammad Hufron. Ana mudarrisun. Saya seorang guru. Nah, itu. Beda lagi kalau yang bicara adalah orang perempuan. Terus beda lagi jika yang bicara itu adalah orang perempuan. Contohnya Ibu Rina Isrohani. Ibu Rina
Burina Isrohani sebagai dhamir mutakalim, ana. Monggo. Ana Rina Isrohani wa ana mudarrisatun au ana ustadzatun. Jadi ana tadi tergantung siapa yang bicara. Jika yang bicara laki-laki, kata setelahnya ya laki-laki. Kalau yang bicara perempuan, ya setelahnya menunjukkan sesuatu yang perempuan. Seperti tadi, ana mudarrisun. Ana mudarrisun. Beda tadi dengan yang ketika Burina Isrohani berkata ana mudarrisatun. Nah, kalau yang ini tadi yang bicara laki-laki, kalau yang ini yang bicara perempuan. Tergantung siapa yang bicara. Selanjutnya yaitu yang kedua, mukhatab, dhamir mukhatab, yaitu kata ganti orang kedua. Di situ ada anta dan anti. Berarti ada dua orang yang bicara. Mohon Pak Ridhowi ke depan, langsung ke depan. Nah, seumpama ini Pak Ahmad sedang berbicara dengan Pak Ridhowi. Berarti Pak Ridhowi saya tunjuk anta. Tadi anta berarti kan kamu laki-laki. Nah, contoh dalam pembicaraan atau percakapan seperti ini, umpamanya saya bertanya kepada Pak Ridhowi, man anta? Ana Ridhowi. Nah, Pak Ridhowi sebagai dhamir mukhatab atau orang kedua. Di beda lagi kalau yang Pak Ahmad ajak bicara itu seorang wanita. Contohnya dalam percakapan seperti ini. Man anti? Ana Rina Isrohani. Nah, berarti Burina Isrohani itu sebagai dhamir mukhatab, kata ganti orang yang kedua selain Pak Ahmad. Jadi dhamir anta atau anti itu digunakan untuk menunjukkan seseorang yang menjadi lawan kita bicara. Terus yang ketiga, dhamir ghaib. Dhamir ghaib itu kata ganti orang ketiga. Ada huwa dan hiya. Huwa artinya dia laki-laki. Hiya artinya dia perempuan. Nah, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan berikut ini. Nah, untuk contoh, coba kalian perhatikan. Di sini ada Pak Ahmad, Burina, dan Pak Ridhowi yang ada seumpama jauh di sana. Dalam percakapan bahasa Arab, kalian perhatikan. Ya ukhti, man huwa? Huwa Ustadz Ridhowi. Madza ya'mal? Huwa yaqra'ul kitab. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dhamir mukhatab yang hiya. Kata ganti orang ketiga hiya, dia perempuan. Coba kalian perhatikan percakapan berikut ini. Ya ahi, man hiya? Hiya Ustadzah Rina Isrohani. Madza ta'mal? Hiya taktubud darsa. Nah, itu tadi adalah contoh dhamir ghaib, kata ganti orang ketiga. Jadi orang ketiga itu orang yang tidak ada di dalam lingkup pembicaraan tadi. Dia berada di
jauh atau tidak ada di situ. Tadi ada huwa, dia laki-laki, dia perempuan. Nah, selanjutnya coba kalian buka pada halaman 28. Coba kalian buka halaman 28. Coba anak-anak perhatikan pada halaman 28, yaitu tentang pola ungkapan tentang profesi atau mihnah. Untuk mengungkapkan sebuah profesi atau pekerjaan, kita bisa menggunakan beberapa bentuk ungkapan. Yang pertama, kita akan menggunakan susunan ismul isyarah mufrad ditambah mihnah, yaitu kata tunjuk tunggal. Hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Ini adalah kata tunjuk tunggal. Di dalam kalimat, contohnya yang di situ hadza tayyarun. Ini tayyarun adalah seorang pilot. Kata tunjuk jarak dekat. Terus yang kedua, hadhihi mumarridhatun. Hadhihi mumarridhatun. Ini perawat. Nah, ini untuk menunjuk laki-laki, ini perempuan yang ada di dekat kita. Hadza tayyarun, hadhihi mumarridhatun. Terus ada kata tunjuk jauh, tapi juga mufrad, tunggal. Contohnya di situ dzalika fallahun. Itu seorang pak tani. Tilka tabibatun. Itu seorang dokter. Nah, ini laki, yang tilka perempuan. Yang hadhihi ini untuk dekat, jarak dekat. Dzalika, tilka, jauh. Nah, yang pertama adalah ismul isyarah mufrad, kata tunjuk tunggal ditambah profesi atau pekerjaan. Selanjutnya yang kedua strukturnya, bentuknya, polanya, yaitu dhamir ditambah mihnah atau profesi, kata ganti ditambah profesi. Ana mudarrisun. Saya seorang guru. Yang kedua contohnya, ana muwazzafun. Kamu seorang pegawai. Huwa syurdiyun. Dia laki-laki seorang polisi. Hiya sohafiyatun. Hiya sohafiyatun. Sohafiyatun. Dia seorang wartawati. Di anta laki-laki, huwa laki-laki, dan hiya adalah perempuan. Jadi tadi caranya atau polanya ada dua. Yang pertama tadi isim isyarah mufrad ditambah profesi, yang kedua dhamir ditambah profesi. Dan yang terakhir untuk menanyakan tentang profesi, qawaidnya, tata bahasanya, kita bisa menggunakan struktur man ditambah isim isyarah, kata tunjuk.
Man tambah kata tunjuk. Contohnya dalam kalimat. Kata tunjuk tadi ada hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Contohnya, man hadza? Siapa ini? Itu yang bisa man tilka, man dzalika. Seperti itu. Yang kedua, yaitu berupa yang pertama man ditambah kata tunjuk, yang kedua man ditambah kata ganti. Contoh dalam kalimat man huwa, siapa dia. Man hiya, siapa dia perempuan. Man anta, siapa kamu. Seperti itu. Yang ketiga yaitu hal ditambah isim isyarah kata tunjuk ditambah profesi. Contohnya dalam kalimat hal, kata tunjuk, kata tanya hal, terus kata tunjuk ada hadza atau dzalika. Hal dzalika profesi. Kalau dzalika itu untuk laki apa perempuan? Laki. Berarti profesinya harus laki-laki. Hal dzalika tabibun? Apakah itu dokter? Hal tilka tabibatun? Kalau tilka tabibatun, tergantung kata tunjuknya. Atau hal ditambah kata ganti ditambah profesi. Contohnya dhamir. Yang dhamir ya, kata ganti. Hal huwa. Hal huwa tabibun? Apakah dia seorang dokter? Atau hal hiya mudarrisatun? Apakah dia seorang guru? Nah, seperti itu. Nah, semoga apa yang Pak Ahmad sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Kalian harus tetap semangat belajar sampai kalian bisa dan paham. Jangan sampai menyerah, jangan sampai putus asa. Nah, untuk tugas kalian buka halaman 30 latihan 6. Kalian membuat kalimat tanya. Di situ sudah ada jawaban. Coba kalian kerjakan nomor 1 sampai 5 saja. Biar tidak pusing. 1 sampai 5 saja. Kalian kerjakan dengan sungguh 1 sampai 5 membuat pertanyaan itu kan sudah ada jawabannya. Kalian membuat pertanyaan. Kalian tulis pertanyaannya saja di buku tugas kalian. Kalian harus tetap semangat. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.